Tidak ada kejahatan yang sempurna. Tugasnya reskrim mencari ketidaksempurnaan itu. Saya ulang, tidak ada kejahatan yang sempurna. Tugasnya reskrim mencari yang tidak sempurna itu. Mencari. Saya kata ulang, mencari bukan mencari-cari. Kalau mencari-cari apa maksudnya? Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana SIM-mu? Ini. Mana STNK? Ini. Lengkap. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang saya? Saya bangga sekali. Pertama, biasanya rakornis itu di hotel. Alhamdulillah, ini dilakukan di Mabes Polri. Ini berarti mengikuti arahan Presiden efisiensi anggaran. Ya. Yang kedua, senang sekali sebab sebelum besok dibuka, diisi dulu dengan tausiah. Ini berarti bahwa kita membuka hati agar Allah memberikan hidayah untuk pekerjaan kita besok. Saya diminta sama ketua penitia, bukan karena saya paling soleh, bukan karena saya paling paham agama, satu saja karena saya paling banyak follower saya di sini. Pak Kabah yang saya muliakan, ketika Ibrahim alaihissalam memiliki lebih dari 12 ekor binatang ternak, Ibrahim alaihissalam kemudian ada rasa-rasa hatinya terikat dengan binatang ternaknya. Maka Ibrahim mau lepaskan cinta dunianya itu kepada Allah. Maka beliau Ibrahim alaihissalam menyembelih 1000 ekor onta, 300 ekor sapi, 1000 ekor domba, 300 sapi, 100 onta. Kira-kira kalau dirupiahkan kurang lebih 7 miliar rupiah kalau sekarang. Maka seluruh makhluk memujinya, termasuk malaikat. Oh, hebat kau Ibrahim. Luar biasa. Banyak betul kau sedekahkan di jalan agama Allah. Tidak seberapa ini binatang yang saya korbankan. Andai saja saya punya anak, anakku pun saya korbankan. Beginilah penyakit manusia. Kenapa? Waktu itu Ibrahim tidak punya anak. Samalah kita, Ustadz. Tenang Ustadz. Nanti kalau saya jadi Kapolres Ustadz, tenang aja. Urusan masjid, saya punya urusan Ustadz. Begitu jadi Kapolres, ganti nomor HP. Sama anggota dewan, pilih saya. Kalau ada masalah, telepon saya. Begitu terpilih, hilang nomor HP-nya. Nah, Ibrahim alaihissalam berkata, ini tidak seberapa, ini hanya binatang. Saya andai ada anakku, anakku pun saya korbankan. Berlalulah waktu. Ibrahim alaihissalam, istrinya namanya Siti Sarah. Bertahun-tahun tidak punya anak. Maka Siti Sarah mengajukan permohonan kepada suaminya. Bang, nikahlah kau bang. Awang kan Nabi, perlu ada penerus dakwah. Bayangkan Pak, bagaimana Pak Dir? Kalau istri minta bapak kawin lagi. Oh, langsung merdeka Pak. Ini apa kata Ibrahim alaihissalam? Enggak, saya enggak mau. Kalau ini takdir saya, begini aja. Bayangkan, Ibrahim alaihissalam diminta nikah lagi, dia tidak mau Pak. Sebaliknya kita dilarang nikah, sembunyi-sembunyi Pak. Akhirnya apa? Didesak terus. Akhirnya Ibrahim alaihissalam berkata, ya baiklah kalau begitu, saya terima. Alhamdulillah dengan izin Allah, setelah menikah dengan Siti Hajar, hamil Siti Hajar, hamil pula Siti Sarah. Maka bapak-bapak, kalau ada sampai sekarang belum punya keturunan, boleh kasih dengar cerita ini kepada istri. Bu, boleh kau coba-cobalah ilmunya Siti Hajar. Setelah menikah dengan Siti Hajar dan Siti Sarah, alhamdulillah Ibrahim alaihissalam lahirlah anaknya dengan Siti Hajar, namanya Ismail alaihissalam. Inilah keturunan orang Islam. Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Siti Sarah, lahirlah anaknya namanya Ishak alaihissalam.
inilah keturunan orang Yahudi. Sebenarnya kita dengan Yahudi satu kakek. Cuma Yahudi kurang ajar. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Ibrahim alaihissalam, Ibrahim, pergi kau tinggalkan kampungmu yang sekarang namanya Syria. Tinggalkan itu kampungmu, kamu pergi berjalan. Kemana? Pokoknya kau jalan saja. Bawa anakmu Siti Hajar, Ismail dan Siti Hajar istrimu. Pergilah berjalan. Dalam perjalanan, kata Allah, tunggu perintahku sampai di mana. Lalu Allah perintahkan Ibrahim, silahkan kau berhenti di jalan itu yang ada tumpukan batu, kau tinggalkan di situ. Itulah tumpukan batu sekarang, Bu, namanya Ka'bah. Tinggalkan, silakan. Kamu pergi. Pergilah Ibrahim alaihissalam. Ditinggal. Pada saat ditinggal, Ismail alaihissalam kehausan. Menangis dan tidak mau berhenti. Siti Hajar sebagai ibu bangkit kegiatannya, bangkit semangatnya menyelamatkan anaknya. Lalu dia cari air. Dia berlari-lari cari air. Dia lihatnya ada seperti air di padang pasir. Yang kita kenal sekarang namanya Fata Morgana. Bapak kalau lihat berdiri di aspal, jalan raya kan seperti kalau kita bawa kereta, bawa mobil Pak, seperti di depan panas sekali, kan biasanya seperti ada air. Itu Fata Morgana. Larilah Siti Hajar. Dia pikirnya air, sampai tidak ada. Lari lagi, tidak ada. Lari lagi, tidak ada. Lari-lari kecilnya lah itu Siti Hajar sekarang menjadi sa'i. Berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Ternyata tidak ada Fata Morgana. Fata Morgana itu sejarah ini ada sekarang. Apa itu Fata Morgana sekarang? Hoax. Kan dikira air. Tahu-tahunya bukan. Hoax itu. Lari-lari kecilnya Siti Hajar namanya sa'i. Hoax kita sekarang namanya AI. Artificial Intelligence. AI. Orang bule bilang AI, kalau kita bacanya AI. Iya kan? Kalau Siti Hajar sa'i, kalau kita AI. Dan saya pernah beberapa kali jadi korban. Muka-muka saya, suara-suara saya, apa dijual? Obat kuat. Marah istri saya. Nah, saya masih kuat, ceramah 5 kali bisa 1 hari Pak. Bukan obat kuat itu Pak ya. Nah akhirnya, lari-lari kecil tidak dapat. Lalu Allah perintahkan kepada Jibril. Jibril, kau turun hentakkan kakinya Ismail. Hentakkan kakinya Ismail di pasir. Dihentakkan dengan izin Allah keluar air. Ketika keluar air, Siti Hajar kemudian berteriak, Zam-zam, Zam-zam. Itulah air Zam-zam sekarang. Maka ketika timbul air Zam-zam, beredarlah berita. Di seputar daerah itu ada nama daerah yang di situ ada air yang tidak pernah habis keluar airnya. Namanya padang pasir, tiba-tiba ada sumur yang tidak ada henti airnya, maka datanglah orang bikin pemukiman. Itulah Hijaz yang kita kenal sekarang namanya Makkah. Bertahun-tahun kemudian tanggal 8 Zulhijjah. Nanti kita lihat apa kaitannya dengan kita punya ini. Tanggal 8 Zulhijjah. Lalu Allah perintahkan, Ibrahim, kau dulu pernah toh bernasar kalau ada anakku saya potong. Sekarang ada anakmu, potong itu anakmu. 8 Zulhijjah, mimpi. Bangun Ibrahim, dia pikir, ini mimpi atau wahyu? Kalau mimpi, kenapa sangat jelas? Kalau wahyu, kenapa anak disuruh potong? Ya kalau banyak anak Pak, disuruh potong, kita cari mana yang paling beleng-beleng. Mana yang paling nakal, dia potong. Ini lama ditunggu, disuruh potong. Ibrahim berpikir-pikir Pak Jenderal, ini wahyu atau mimpi? Tanggal 8 Zulhijjah sekarang kita sebut dengan hari Tarwiyah, yang artinya hari berpikir-pikir, kita sunnah berpuasa. 8 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah, mimpi lagi. Ibrahim, potong itu anakmu, kau janji saya, sekarang laksanakan janjimu. Ibrahim bangun lagi, lalu berpikir, ini bukan mimpi. Kalau mimpi kenapa terang dan 2 malam? Ini pasti wahyu. Ibrahim tanggal 9 Zulhijjah yakin, maka kita sekarang tanggal 9 Zulhijjah disebut hari Arafah atau hari penuh keyakinan. Kita sunnah puasa. Tanggal 10 Zulhijjah, dia datangi istrinya. Bu,
sampaikan kepada anakmu mandi baik-baik, kasih baju baru, sisir rapi-rapi. Untuk apa Pak? Saya mau bawa jalan-jalan. Oke? Sudah. Lalu Ibrahim alaihissalam ajak ngomong anaknya. Nak, saya diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Menurutmu bagaimana? Pak Dir, kalau ada anaknya bapak diajak ngomong, Pak, nak, bapak ini disuruh Allah untuk memotong kamu. Menurutmu bagaimana? Apa kira-kira jawaban bapak, anak bapak di rumah? Jawabannya pasti, kenapa saya masih muda? Kakekku aja yang sudah tua. Ini jawaban orang pintar, tapi tidak soleh. Tapi apa kata Ismail alaihissalam? Pak, kalau ini perintah Allah, jangan ragu, laksanakan. Bapak akan mendapati saya menjadi anak yang sabar. Sampailah di tempat yang mau dieksekusi. Bapak Ibu mudah-mudahan ada rezeki. Yang belum insya Allah pergi, yang sudah kita tengok kembali, perhatikan. Kalau kita dari Mina, itu kan kita dibawa jalan, keliling-keliling, wisata namanya ya kalau kita umroh. Itu setelah istana raja sebelah kiri, ada di atas seperti pos-pos polisi. Disitulah menurut para pakar sejarah, di situ tempat eksekusinya Ibrahim. Nah, dibaringkanlah Ismail. Begitu dibaringkan, tutup mata, pakai pisau yang tajam, diikat tangannya. Lalu Ibrahim alaihissalam, dia letakkan pipi anaknya di batu. Allah sampaikan kepada seluruh malaikat, wahai malaikat, kau lihat ini hambaku, anaknya yang berpuluh-puluh tahun dihendaki, dirindukan anaknya, diperintah untuk sembelih, dia mau lakukan demi penghormatan dan cinta ketaatannya kepada Allah. Lalu malaikat memuji Allah, membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar ini, Ibrahim alaihissalam melanjutkannya dengan kalimat La ilaha illallah huwallahu akbar. Ismail menyempurnakannya dengan menjawabnya Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah kalimat takbiran ketika kita Idul Adha, Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim alaihissalam, malaikat, la ilaha illallah wallahu akbar. Ibrahim alaihissalam, Allahu Akbar walillahil hamd. Ismail. Itulah kalimat yang diperintahkan. Maka bapak-bapak kalau pergi nanti lebaran Idul Adha, itu usahakan takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu perintah. Tapi kita kalau pergi arena bukan takbiran Pak, update status. OTW Idul Kurban. Nah, itu ya sudah, lanjut nanti kita rangkaikan. Setelah itu sembelih, lalu Allah perintahkan, wahai Jibril, kau turun ke dunia, ganti lehernya Ismail dengan kibas. Alhamdulillah, diganti lehernya Ismail menjadi leher kurban kibas, sehingga kita bisa kurban hanya onta, sapi, atau domba. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa hubungannya? Satu, Bapak pasti hafal ayat ini. Ini langganan kita sholat. Ada yang tahu Pak? Surah yang paling pendek dalam Quran, dan ini ayat paling sering kita baca ketika sholat. Apa Pak? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna dzaniaka huwal abtar. Kata Allah, Das'ad, Pak Dir, Pak Kombes, Pak Jenderal, begitu banyak nikmat yang saya berikan kepadamu. Pak, biasanya kalau kita cerita nikmat, yang selalu kita bayangkan itu kebun sawit, yang kita bayangkan itu komisaris tambang. Nikmat itu Pak, satu, nikmat fi ahsani takwim, kata Allah. Saya ciptakan kau ini badanmu yang sempurna. Mau bukti Pak Dir semua, Pak Kombes, saya yakin Bapak bisa jadi Kombes sekarang karena Bapak punya mata dan telinga normal. Coba kalau telinganya Bapak tidak bisa membedakan mana bunyi kencing, mana bunyi kentut, mana bunyi pintu, tidak mungkin Bapak lulus di Akpol. Tidak mungkin. Dan hebatnya lagi Pak, ini telinga, dia bisa bedakan
mana suara istri, mana suara mantan. Dia bisa dibedakan. Tuh, ini nikmat mata. Bapak alhamdulillah bisa jadi direktur di Polda masing-masing karena mata bapak normal. Bayangkan kalau bapak tidak bisa bedakan mana istri, mana sekretaris. Ini nikmat mata. Bapak bisa, coba saya tanya lagi Bapak Ibu, kenapa saya bisa ceramah Bapak nampak enak di sini? Salah satu sebabnya karena kaki saya sama panjang Pak. Bayangkan mana enak di Bapak lihat saya ceramah kalau sudah tidak sama panjang kaki saya. Hah, ya kan? Tidak enak kan dilihat Pak. Alhamdulillah. Kenapa Bapak bisa jalan sampai di sini enak? Karena Bapak punya kaki mau gantian melangkah. Coba kalau tidak Allah tidak ganti. Jalannya Pak kan repot. Atau dia mau melangkah bareng-bareng. Jadi pocong Bapak Pak. Itu semua nikmat dari Allah. Bapak tadi makan kan? Bapak bisa bedakan itu gigi kita, dia bisa bedakan mana kerupuk melempem, mana yang baru. Iya kan? Mata tidak bisa bedakan itu. Tapi begitu digigit, ini kerupuk lama ini. Dan itu Allah kasih nikmat. Dan Bapak jadi direktur di Polda karena Bapak punya gigi rata. Coba kalau ada satu tidak mau nurut Pak, panjang seperti rambut. Gondrong semua sudah mulut kita. Dan saya yakin Pak Kaba tidak bakal jadi bintang 3 kalau sudah gondrong mulutnya. Tidak mungkin Pak. Itu semua nikmat dari Allah. Coba, ini mata saya Pak sudah blur satu. Sudah dioperasi Pak. Kata dokter, sehebat apapun operasimu Pak Ustadz, tidak akan pernah menggantikan mata yang seperti Allah berikan. Itu nikmat dari Allah. Semua nikmat. Apalagi nikmat Pak. Ada orang habis duitnya ratusan juta hanya untuk bisa kentut. Itu semua nikmat. Bayangkan Pak kalau tidak bisa kentut Pak. Kembung. Orang kalau masuk angin kan disuruh meniup. Tidak keluar Pak. Masuk angin kau tiup-tiup lah. Tidak keluar. Itu semua nikmat dari Allah. Saya kasih contoh Pak. Paling real, paling gampang. Bapak mau langsung diangkat jadi bintang 1. Tapi begitu selalu bintang 1, Bapak langsung stroke. Mau Pak? Ayo mau? Tidak mungkin. Berarti lebih hebat itu kesehatan daripada jenderal. Maka Allah selalu tanya dalam surah Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukatsiban. Maka Pak Dir supaya cepat jadi jenderal, rajin-rajin baca itu surah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukatsiban. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Pak Ketua Panitia Pak Jenderal juga katakan, ingatkan Pak Ustadz ini para polisi. Ada itu namanya nikmat baju coklat. Nikmat sosial. Coba lihat itu nikmat baju coklat. Yang selalu saya bilang, Pak Kabak bisa pakai baju seperti saya. Bapak-bapak semua bapak bisa pakai baju saya. Pakai peci seperti saya. Malah orang senang kalau polisi pakai gamis Pak. Soleh ini polisi kita ini aman. Tapi bisa enggak saya pakai bajunya Pak Kabak? Bisa saya pakai bajunya. Langsung saya ditangkap Pak. Polisi gadungan. Itulah nikmat dari Allah. Coba Bapak lihat, kalau di jalan raya, polisi Pak. Tidak ada yang berani lambung Pak. Itu semua nikmat dari Allah. Bapak pulang kampung dengan pangkat kombes, satu kampung bangga Pak. Tahu wah. Kalau orang Makassar bilang, tahu wah. Sedikit lagi jenderal, tahu wah. Coba Pak, itu nikmat dari Allah. Maka Allah katakan, inna a'tainakal kautsar. Lalu lanjutnya, fasalli li rabbika wanhar. 2 Allah minta. Tidak Allah minta 3, tidak Allah minta 4, 2, 1, solat. Saya yakin bapak-bapak semua solat. Tinggal pelaksanaan nilai-nilai solat. Apa pelaksanaan nilai-nilai solat? 1, jangan sombong. Apa maksudnya Ustaz? Ibu-ibu, bapak-bapak, apa anggota tubuh bapak paling tinggi? Paling apa Pak? Paling mulia apa? Kepala Pak. Bapak bercanda dengan saya pukul pantat masih ketawa. Dorong perut masih ketawa Pak. Tapi jangan coba-coba dorong kepalanya Pak Kabak. Coba dorong kepalanya Pak. Kenapa? Harga diri ada sama kepala. Tapi kehinaan, apa anggota tubuh kita paling hina? Kaki. Bapak kasih saya duit, Ustadz. Tapi pakai kaki. Ustadz ini, honormu.
Oh, biar saya miskin bos, jangan kau hina saya tikam kau. Iya. Kenapa? Anggota tubuh paling hina kaki. Tapi ketemu dengan Allah, anggota tubuhmu yang paling mulia rendahkan seperti kakimu yang hina. Kenapa? Kau berhadapan dengan Allah yang maha besar. Artinya apa? Kombes Jenderal boleh Bapak raih, tapi jangan meremehkan orang. Ciri-ciri meremehkan itu Pak, suka cari-cari kesalahan. Saya ingat sekali Pak Kabak pernah ngomong sama saya. Beliau katakan apa? Tidak ada kejahatan yang sempurna. Tugasnya reskrim mencari ketidaksempurnaan itu. Saya ulang, tidak ada kejahatan yang sempurna. Tugasnya reskrim mencari yang tidak sempurna itu. Mencari. Saya kata ulang, mencari bukan mencari-cari. Kalau mencari-cari apa maksudnya? Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana SIM-mu? Ini. Mana STNK? Ini. Lengkap. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang saya? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Ini namanya mencari-cari kejahatan. Ini namanya mencari-cari kesalahan Pak. Mahasiswa juga pintar. Dia bilang Bapak juga tukang tipu. Maksudnya apa? Bapak ngaku polisi tapi pulpennya pilot. Ini disebut mencari-cari kesalahan. Kita mencari kesalahan. Pak, demi Allah, kalau Bapak niatnya mencari kesalahan karena ingin menegakkan keadilan, tidak mungkin Allah tidak menyertai Bapak. Tidak mungkin. Karena Allah itu tidak menyenangi kebatilan. Bapak bertugas membantu Allah di dunia untuk menegakkan itu. Tapi kalau mencari-cari kesalahan, Bapak pasti dapat, tapi hidup tidak akan berkah. Kalau hidup sudah tidak berkah Pak, tidak ada ketentraman jiwa. Orang hidup itu cari ketentraman jiwa. Dan kalau sudah tidak berkah hidup, begitu Bapak pensiun, baru Bapak rasakan bagaimana susahnya bersosialisasi dengan masyarakat. Dan banyak kita lihat Pak, setelah pensiun, kan hidupnya cepat pikun. Karena tidak mau bergaul. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang pertama, Allah minta sholat. Masya Allah, saya senang sekali tadi maghrib. Semua anggota masuk sholat maghrib. Kalau Bapak pelihara sholat, insya Allah tidak mungkin Allah sia-siakan Pak. Tapi kalau tidak sholat, Bapak bisa dapat apa yang Bapak mau. Tapi Allah tidak akan memberkahinya. Apa susahnya sholat? Bapak nanti kalau ada takdir jadi pemimpin, di ruang sholat itu, oh Masya Allah, saya pernah sering masuk ke ruangannya Pak Jenderal Yudi. Itu televisinya baca ayat suci Al-Quran. Meja ada Quran, depannya lagi ada tasbih. Kalau orang masuk begini Pak, orang yang tadi niat jahat, soleh rupanya ini Pak Jenderal ini. Tapi kalau di dalamnya lagu disco baru masuk, kemudian gambar-gambar porno di meja, kata pengusaha bisa diajak game ini Pak, ini gampang ini. Itu kan inna salat tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau Bapak tidak sholat, tidak mungkin bisa membedakan hak batil. Bisa dibedakan, tapi yang batil justru kita lebih senang. Itu. Yang kedua, cara bersyukurnya. Apa itu? Berkurban. Kurban ini, ada yang bilang saya tidak mampu. Jangan sampai sudah diretur, belum pernah kurban. Kurbanlah. Kalau Bapak... Nah, kurban saya yakin sudah semua di sini. Saya yakin semua sudah kurban. Tinggal memotong makna terpenting dari ibadah kurban itu bukan ini. Karena dalam Quran katakan tidak sampai darah daging kurbanmu, yang sampai adalah ikhlasmu. Kata Pak Ketua Pak Jenderal tadi, sampaikan kepada adik-adik ikhlas dalam bekerja. Ikhlas dalam bekerja. Apakah ikhlas itu tidak dapat upah? Tidak. Ikhlas itu menegakkan hukum lillahi ta'ala. Bagi orang Islam selalu kita baca dalam solat, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah ikhlas.
lillahi rabbil alamin. Nah sekarang penyembelihan binatang apa kaitannya? Sudah menyembelih binatang. Menurut para ulama, nilai penyembelihan binatang itu adalah menyembelih sifat-sifat binatang dalam diri kita. Apa sifat binatang? Satu yang mutlak mendesak kita sembelih, kurang rasa malu. Bahkan tidak punya rasa malu. Coba binatang, mau pakai baju, tidak pakai baju. Sapi pak, Siti Sapia, beredar aja itu di jalan, tidak pakai baju. Tidak punya rasa malu. Bahkan kadangkala dia kawin di depan orang banyak. Itu binatang. Berarti kalau bapak mau menyembelih sifat binatang, harus punya rasa malu. 6 sifat kata Nabi, sittatu asya'in tasidu, sittatu asya'in tukhbitul amal. 6 sifat yang menghancurkan amalmu. Satu di antaranya kata Nabi, qillatul haya, orang yang kurang rasa malunya. Malu dong kalau sudah direktur, malu dong sudah jenderal, anak-anak kita lihat kita tidak sholat. Itu namanya punya rasa malu. Malu dong kalau meras, malu dong orang sudah susah, kasihan punya kasus, dia jual sawahnya, lalu kita lagi masih ngambil duit mereka. Itu namanya menyembelih sifat binatang yang ada dalam diri kita. Yang kedua, sifat binatang apa itu? Tidak punya solidaritas. Coba bapak besok-besok kalau menyembelih sapi, coba lihat penyembelihan sapi pak. Itu kan kumpul tuh sapi 5 ekor. Dipotong kawannya satu, dipotong sapi yang satu, ini di sampingnya enak aja dia makan rumput, tidak peduli sama teman. Ini kalau bisa ya kita punya kepedulian, punya solidaritas, tapi solidaritas yang baik. Seangkatan misalnya, kalau ada yang Allah takdirkan lebih tepat jadi jenderal, perhatikanlah angkatan kita. Dalam perhatian, dalam kebentuk, kalau kita memang sudah selayaknya menolong, kita tolong. Kalau selayaknya kita bantu, yang kita bantu. Kalau tidak, jangan justru berpastabikul khairat. Ya, kita istilahkan dalam Quran itu pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau baik, kita ajak dalam kebaikan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sholat, berkurban. Kalau tidak, apa konsekuensinya di ayat 3? Inna a'tainakal kauzar fasalli li rabbika wanhar inna dhani'aka huwal abtar. Maka saya akan jauh dari rahmat kalian. Ibaratnya orang Bugis, orang Makassar bilang layar-layar tapu, seperti layang-layang yang lepas, tidak jelas kendalinya kemana. Itulah orang yang diberi nikmat tapi tidak pandai bersyukur. Cara bersyukur itu sholat, kemudian berkurban. Kurban itu artinya nilai terutamanya menyembelih sifat-sifat binatang dalam diri kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terakhir, beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan seorang kawan, sahabat dekat saya. Dia bercerita ke saya. Mudah-mudahan pelajaran buat kita ini. Ustadz, ada cerita ini. Seorang polisi mengejar pencuri. Karena komandannya sakit, wakilnya yang kejar. Anggaplah Kapolsek. Kapolseknya sakit, wakapolseknya yang kejar. Begitu dia kejar itu pencuri, pencurinya masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan ada ulama yang lagi berdoa di bawah pohon. Pohon itu pohon besar. Keluar dia punya akar-akar. Kejarlah ini Pak Wakapolsek, kejar. Cak. Begitu dapat ini ustadz yang lagi berdoa, kakinya terhalang oleh akar yang besar, jatuh dia. Pas di depannya Pak Ustadz. Jatuh, Pak Ustadznya dimaki-maki. Kamu salah tempat berdoa. Mestinya kau berdoa dalam masjid. Kenapa kau berdoa di sini? Dia bilang, maafkan saya Pak, situasi tidak memungkinkan saya ke masjid. Saya berdoa di sini karena doa dimanapun saya boleh. Banyak bicara kau. Saya doakanlah Pak, maafkan saya doakan Bapak. Cepat kejar, saya doakan Bapak tangkap itu pencuri. Benar Pak, dia tangkap itu pencuri. Setelah ditangkap pencuri balik. Ini doanya Pak Ustadz. Dia datang berterima kasih. Pak Ustadz, terima kasih saya berhasil menangkap pencuri. Selang beberapa hari kemudian, Kapolseknya meninggal. Karena dia wakil, dia ganti. Inilah jeleknya namanya dendang jabatan. Anak buah kita didoakannya kita sakit, dia bisa ganti kita. Kan? Ganti, dia jadi Kapolsek. Dia bilang, Bu, hari itu Ustadz yang doakan kita itu di hutan, saya mau undang syukuran. Mudah-mudahan dia doakan kita bisa lagi kita naik. Dia di atasnya Kapolsek.
Bolehlah, dia datangilah rumahnya Pak Ustadz. Ustadz, saya mau syukuran, doanya Pak Ustadz saya jadi Kapolsek. Bisakah Ustadz datang ke rumah doa-doa? Kata Pak Ustadznya boleh, dengan catatan bikinkan saya sop ular. Sop ular. Iya Kak, iya, saya boleh bikinkan saya sop ular. Pergi, dia telepon istrinya, kok bisa bikin sop ular? Tidak bisa. Aku bikin aja lah supaya datang Ustadz, dia doakan kita naik pangkat. Sudahlah, datang. Begitu datang, tidak dapat ular. Dia bilang, Pak Ustadz, saya tidak dapat ular. Saya cuma dapat airnya saja, kuahnya saja. Kok tidak dapat ular? Iya. Kenapa tidak ada? Sini, saya cari. Kita pergi cari. Pergilah dia cari. Langkah. Dia dapat banyak, ada kuburan, banyak ular. Ini banyak ular. Kok tidak tahu ini banyak ular? Langsung dia bilang, astagfirullah. Ini kuburannya komandan saya. Yang saya ganti. Dia bilang, kau tengok itu. Komandanmu masih di dunia, itu sudah ada ular di atas kuburannya. Artinya apa? Kalau dia tidak baik, ini kubur sudah ada banyak ular di dalamnya. Dan itu biasa, cerita ini saya dapat, kalau Bapak tidak percaya ini cuma dibikin-bikin. Itu komandan, anak buah tergantung komandan katanya. Kalau komandannya hobi tenis, semua anak buahnya main tenis. Saya lihat begitu Kapolda. Kalau Kapoldanya hobi naik motor, anak buahnya semua ikut naik motor. Kalau anak buahnya hobi jogging, lari lagi semua anak buahnya. Kalau komandannya juga suka meres, anak buah enggak tahu juga kalau yang ini. Mudah-mudahan Bapak semua jadi komandan yang baik. Saya lihat ada orang Pak, polisi yang baik dan tercapai apa yang diinginkan. Cerita ini saya dapat dari Bapak Irjen Pol Purnawirawan Bahrudin Jafar, yang sekarang jadi jamaah tablik, dakwah sekarang kemana-mana. Bisa juga jadi Kapolda 2 kali. Alhamdulillah. Adik-adik sekalian, maafkan saya kalau saya agak gaspol malam ini. Karena saya berharap Rakornis ini Bapak kembali ke daerah masing-masing bisa menjadi polisi yang presisi. Sebenarnya polisi itu insya Allah lebih gampang masuk surga daripada seorang ustadz. Kenapa? Kalau kami ustadz ceramah hanya di mulut Pak, susah dieksekusi. Coba kalau Kapolda, adik-adik semua nanti insya Allah jadi Kapolda. Begitu Kapolda pergi sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Mana ini Dirlantas, tidak pernah saya lihat sholat. Ajudan langsung telepon itu Dir. Pak Dir, dicari Bapak Kapolda. Besok Pak belum azan sudah ada itu Dirlantas di masjid. Itulah hebatnya jadi Kapolda Pak. Maka merugi Bapak kalau Bapak punya jabatan tidak digunakan untuk kebaikan. Rugi Pak. Dan percaya jabatan pasti hilang. Pasti hilang. Sekarang Bapak-Bapak punya sahabat. Baru saja setingkat Dirkrimsus. Sudah banyak temannya Bapak. Gunakan pertemanan itu untuk ajak kepada kebaikan. Kalau Bapak menjadi dir, ada teman ngopi, tiba waktu sholat duhur, ayo kita pergi sholat. Pasti mereka ikut semua. Itulah yang digunakan disebut gunakan jabatan untuk berpastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Pesan terakhir, tidak semua orang Allah berikan kuasa dan jabatan. Tidak semua. Tidak semua. Bapak seangkatan saja saya dengar tadi masih ada 92 kombes. Ya. Sementara ada 97 sudah jenderal. Tidak semua bilang pintar, belum tentu Allah kasih. Nah, yang Allah akan tanya nanti, apa kau gunakan nikmatku saya kasih kau jenderal itu untuk membela agamaku, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Selagi masih ada kesempatan, gunakan. Termasuk Rakornis ini, Bapak gunakan ilmu besok untuk memperbaiki Polri. Besok kita rapat, kalau kebaikan pasti Allah tolong. Tapi kalau itu ada niat jelek, bisa jadi jalan itu, tapi tidak ada kemuliaan di dalamnya. Dan ketika tidak ada kemuliaan di dalamnya, begitu pensiun, sia-sialah kita menjadi jenderal, sia-sialah kita punya jabatan, karena di akhirat tidak ada pahala yang kita bisa persembahkan di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Selamat berakornis, mudah-mudahan berkah. Terima kasih Pak Jenderal atas undangannya. Saya senang sekali selalu diundang oleh Pak Jenderal.
Sampai ke kampung beliau pun tadi dapat ilmu soal pembangunan masjid. Mudah-mudahan saya bisa jadikan motivasi dan dakwah di tempat lain. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Bapak pecinta bola. Tahu Lionel Messi? Ronaldo. Itu gajinya, Pak. Kumpul seluruh gaji PNS di Indonesia. Itu masih lebih besar gajinya itu Lionel Messi, Pak. Tapi apa dia yang hebat? Bukan. Biar dia punya skill, keterampilan. Bukan dia yang hebat. Apa? Karena Allah kasih kaki yang bisa lututnya bengkok. Mana bisa main bola kalau lututnya sudah tidak bisa bengkok? Tidak bisa, Pak. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ada yang lebih nikmat dari semua itu. Bapak dikasih kekayaan, dikasih pangkat jabatan, dikasih kesehatan, kasih popularitas, tapi tidak ada iman, tidak ada gunanya. Ada buktinya, Ustaz? Ada. Bapak kenal Fir'aun? Tahu Fir'aun? Oh, gagah Pak itu Fir'aun. Punya pasukan, tidak ada yang berani lihat matanya. Kekayaannya, istananya dilapisi emas. Sampai detik ini masih dikejar hartanya. Cakep, raja, punya pasukan, kaya, tapi tidak punya iman. Hina dia. Satu-satunya salah satu manusia yang dicantumkan dalam Quran haram masuk surga, disebut namanya Fir'aun laknatullah alaih. Apa sampai di situ kutukan Allah? Tidak, dikutuk sampai detik ini. Tidak ada manusia yang senang itu Fir'aun. Mana buktinya? Tidak satu pun warga lapas Sukamiskin mau kasih nama cucunya Fir'aun. Padahal populer itu Fir'aun, Pak. Elektabilitasnya paling tinggi sedunia, Pak. Tapi karena tidak punya iman, tidak ada gunanya. Sebaliknya, hina, budak, beda budak dengan pembantu. Pembantu ada gajinya, Pak. Pembantu dia bisa pindah. Saya tidak senang kerja di situ, cerewet istrinya, bisa pindah. Ada gajinya, ada UMR-nya. Masita, pembantu, tukang sisirnya Fir'aun, tidak punya hak asasi, diperjualbelikan, mau dibunuh pun boleh, tapi punya iman. Allah muliakan Masita. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi mencium ada bau yang sangat harum. Nabi bertanya, Jibril, siapa dia? Arwah para nabi bukan, arwah malaikat bukan, para rasul bukan. Siapa dia Jibril? Harum begini. Tidak pernah aku mencium di dunia seperti ini harumnya. Siapa? Kata Jibril, dialah rohnya Masita. Apa cukup sampai di situ? Tidak. Allah muliakan Masita. Mana buktinya? Semua orang senang Masita. Sampai detik ini berapa banyak perempuan bernama Masita. Jadi kemuliaan bukan jabatan. Kehinaan bukan di lapas. Kemuliaan dan kehinaan kita ada pada iman. Penjara bukan hinaan. Penjara menurut pendapat saya persepsi, sudut pandang. Hakim menganggap Bapak semua salah. Dalam hati Bapak saya tidak salah. Itu persepsi. Teman mengatakan kamu penjahat, penjara, koruptor, penjara. Tapi keluarga Bapak bilang tidak, itu rekayasa. Persepsi. Iya toh? Kalau penjara kehinaan tidak ada nabi yang dipenjara. Tapi buktinya ada nabi yang dipenjara, Yusuf alaihissalam. Kalau penjara keinahan tidak ada ulama yang dipenjara. Berapa banyak ulama kelas dunia yang dipenjara. Kalau di Indonesia paling terkenal ulama besar kita Buya Hamka. Dipenjara. Tokoh dipenjara, pejabat dipenjara, ada. Soekarno di ruang kalapas tadi saya lihat gambarnya cakep dan ternyata pernah menghuni di sini. Siapa tahu bapak-bapak keluar tiba-tiba menjadi menteri. Tidak ada yang mustahil kan? Maka yang hina sudah dipenjara tidak ada perubahan. Itulah yang hina. Sudah dipenjara masih juga mikir, kapan kau tobat bos? Nah, kau sudah buka sakaratil maut itu. Ya? Nah, karena mempertahankan iman inilah Rasulullah kemudian hijrah.
Di Mekah dihina, dimaki, beberapa kali uji coba pembunuhan. Sahabat-sahabat beliau seperti Bilal bin Rabah ditindis batu. Semakin diteror. Tapi kekuatan iman Muhammad tidak pernah luntur. Akhirnya dakwah makin jalan. Musyawarah ini kafir Quraisy. Saudara-saudara sekalian, kita apain ini Muhammad? Makin kita larang, makin banyak pengikutnya. Kita apain? Ada di belakang rapat mengusulkan, Pak Ketua, ya bagaimana kalau kita sogok perempuan? Kata ketua sidang, bukan pejabat Indonesia. Kasih perempuan hilang imannya. Kalau begitu, sogok dia, kasih duit. Ada lagi ketua bilang, enggak, bukan pejabat Indonesia. UUD, ujung-ujungnya duit. Kalau begitu, kasih jabatan. Bukan bangsa Indonesia, sogok jabatan, hilang imannya. Kalau begitu kita apain? Ada yang usul, bunuh saja. Tapi dia kan punya marga. Kalau kita bunuh, pasti Bani Hasyim keberatan. Ada lagi yang usul, begini, kita keroyok. Semua suku yang ada di Mekah kita kumpulkan algojonya, kita kumpulkan jagoannya, supaya kalau Bani Hasyim keberatan, dia berhadapan dengan semua suku. Gimana? Setuju? Setuju. Oke, ini kesimpulan rapat. Besok malam Muhammad kita terjang, kita sergap, bunuh rame-rame. Tapi ini hasil rapat, jangan sampai bocor. Siapa yang bocorkan, kita penggal kepalanya. Bubar rapat. Ada peserta rapat cerita sama istrinya, Bu, saya baru ikut rapat, tapi ini rahasia ya, rahasia. Jangan ngomong-ngomong, jangan kau ngomong-ngomong, rahasia. Apa Pak? Muhammad besok malam mau dibunuh. Tapi yang ngomong-ngomong, aman Pak, tidak ada masalah. Ini ibu besok ke pasar. Shh, rahasia. Jangan ngomong-ngomong. Itulah sebabnya dari dulu kalau perempuan dikasih rahasia negara pasti bocor. Dan berapa banyak pejabat yang dihina, dipermalukan di publik dan dipecat gara-gara istrinya. Itu pesan moralnya, itu hijrah. Coba lihat perempuan, tukang gosip kan. Ikut pengajian aja begini masih gosip. Ada temannya masuk, dia lihat dari ujung kepala sampai ujung rambut. Dia enggak gosip tapi mukanya sinis. Apa? Kenapa gelangnya palsu? Oh, orang pakai gelang dia yang sibuk. Saya pun lewat ada yang gosip saya, itu juga bajunya yang viral. Baju saya pun digosipnya. Maka pelajarannya, Bapak ada sahabat, kawan, keluarga yang jadi pejabat, sampaikan, jangan kau sebutkan rahasia negara kepada istrimu, pasti bocor. Nah, bocorlah soal itu. Dikepunglah rumahnya Rasulullah Muhammad SAW. Semua orang algojo dari semua suku, ya kira-kira kalau di Indonesia, kalau tentara Kopassus lah kira-kira, atau Densus, kepung rumahnya. Sejarah menjelaskan, biar kucing kalau lewat pasti ketahuan. Nabi diperintah Allah, Muhammad, kau baca ini ayat. Ada yang hafal ini ayat? Ada? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min halfihim sadda fa agasainahum fahum. Di depan mereka, di belakang mereka, kiri kanan mereka, seolah-olah ada dinding sehingga Muhammad lewat tidak ada yang lihat. Ini yang dia baca mahasiswaku kalau ada polisi lalu lintas rahasia. Begitu dia lihat polisi lalu lintas, dia bilang, lewat. Datang ke saya, dia bilang, Ustadz bohong-bohong. Kan aku bilang, saya baca ini ayat kok saya ditilang Ustadz. Memang kenapa kok ditilang? Saya tidak pakai helm. Kau yang beleng-beleng. Pasti dilihat, itu polisi juga hafal itu ayat. Ini juga yang dia baca bapak-bapak kalau terlambat pulang takut ketahuan istrinya. Lewat Rasulullah tidak ada yang melihatnya. Begitu masuk, Abu Jahal
Sergap, tidak ada Muhammad. Siapa yang didapati di tempat tidurnya Muhammad? Ali bin Abi Thalib. Ditarik lehernya Ali bin Abi Thalib. Abu Jahal berkata, "Aina Muhammad? Mana Muhammad? Mana Muhammad?" Saya juga tidak tahu, saya baru bangun ini. Ternyata Nabi sudah lewat. Begitu kecewa dan sakit hatinya Abu Jahal, dia keluar, dia bikin pengumuman, "Ayuhan nas, wahai penduduk Mekah, siapa yang mendapati Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, saya kasih hadiah 100 ekor onta betina hamil." Karena zaman dulu betina, onta kalau hamil beda harganya. Onta betina tidak ada suaminya hamil. Namanya juga onta, Pak. Tapi sekarang banyak perempuan mau saingan sama onta. Hamil tidak ada suaminya, gini bele. Sudah, kejar. Seluruh pencari jejak mengejar Rasulullah. Rasulullah bersembunyi di Gua Zur. Didapat oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya. Bersembunyi Rasul di Gua Zur. Diintipnya itu Gua Zur. Abu Bakar bersama Nabi di dalam. Apa kata Abu Bakar? Kalau bahasa Makassar, mati maki ini didapat mi. Itu tadi MC kalau makan ikan, dia bilang kan, kenapa itu orang Bugis kalau bicara selalu kelebihan G? Saya bilang itu Bugis pinggiran. Kalau saya Bugis modern. Iya Pak, iya modern. Itu kalau yang begitu Bugis pinggiran. Akhirnya Abu Bakar berkata, mati mi kita, didapak maki, ditombak kita Muhammad. Dengan lantang Nabi berkata, Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, don't worry, jangan kau cemas, Allah bersama kita. Akhirnya apa? Turun pertolongan Allah. Apa yang Allah turunkan? Malaikat? Bukan. Burung ababil? Bukan. Siapa yang Allah turunkan? Pasukan paling lemah. Laba-laba. Bikin sarang. Bapak tahu namanya sarang laba-laba? Coba lihat sarang laba-laba, Pak. Letakkan ballpoint di sarang laba-laba, pasti koyak. Tapi sarang laba-laba yang begitu rapuh mengalahkan strategi perangnya Abu Jahal yang begitu kuat. Intip, kata Abu Jahal, tidak mungkin ada manusia. Kalau ada manusia di sini, pasti koyak ini sarang laba-laba. Diintip lagi jauh ke dalam, terbang burung merpati. Kata Abu Jahal, tidak mungkin ada burung dalam sini kalau ada manusia. Akalnya sendiri yang merusak logikanya. 3 hari berikutnya, Nabi melanjutkan perjalanan. Di Madinah, teman-teman sahabat-sahabat yang lebih dulu sampai, sudah gelisah. Mati mi Muhammad. Berhari-hari tidak ada kabar. Sudah ini mati, karena waktu itu tidak ada SMS. Beda kalau bapak tidak sampai-sampai kan boleh SMS istri. Bu, saya mampir dulu, ada masalah dengan kendaraan. Ini tidak ada waktu itu, semua gelisah. Naiklah sahabat ke atas ketinggian, tiba-tiba dari kejauhan, di dalam padang pasir, kedekatan ada debu yang terbang-terbang, lalu dialah Rasulullah, disambutlah oleh para sahabat. Tala al-badru alaina min saniyatil wada. Nah, sudah. Sampailah Nabi di Kuba. Belum di Madinah. Ya. Nabi kemudian bikin masjid Kuba. Dan seterusnya karena waktu terbatas. Kisah inilah yang disebut hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Hijrah dalam pengertian sejarah hanya sekali terjadi. Kapan? Pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Itu hijrah dalam konsep sejarah. Tapi hijrah dalam konsep perbaikan hidup, salah satu hijrah itu ada di lapas ini. Itu hijrah. Hijrah adalah berpindah dari yang salah yang benar. Berpindah dari yang batil kepada yang hak. Berpindah dari dosa kepada amal. Itu hijrah. Bahasa gampangnya taubat. Nah sekarang bagaimana taubat? Hijrah yang sesungguhnya. Taubat 1. Dengar bapak-bapak ini. Taubat pertama, taubat bil lisan.
Bagaimana tobat bil lisan? Memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terlalu panjang Ustaz, yang pendek saja. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. Masih panjang Ustaz, pendekkan lagi, cukup astagfirullah, astagfirullah, minimal astagfirullahaladzim azim. Supaya berbekas di hati, ucapkan istighfar dengan sebaik-baiknya. Jangan tidak jelas. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apa artinya itu? Sama kalau bapak bersikir di masjid kan biasa tidak jelas apa dia bilang. Kayak sikir kayak makan pisang goreng panas. Apa artinya itu Pak? Ada kan biasa di masjid sama-sama subhanallah, sama-sama 33, sama-sama mulai. Saya 11 dia sudah sampai. Kami bilang jumlah. Dulla. Ada dulla di sampingnya apa Pak? Siapa panggil kau? Itu tadi ada dulla. Astagfirullah. Ucapkan dengan baik, usap dada. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ulang. Yang kedua, taubat dengan cara apa? Taubat dengan cara sholat sunnah taubat. Bagaimana sholat sunnah taubat? Sama sholat sunnah yang lain. Bedanya niat. Kalau tahajud malam syaratnya. Niatnya tahajud. Kalau duha niatnya duha. Waktunya pagi sampai menjelang duhur. Kalau sholat taubat boleh siang, boleh pagi, boleh sore. Tapi yang baik Nabi lakukan selesai sholat maghrib, nunggu isya. Bapak-bapak daripada galau di kamar, mending datang ke masjid. Selesai sholat maghrib, bapak sholat sunnah taubat. Bagaimana caranya? Sama sholat sunnah yang lain. Bacaannya sama sholat sunnah yang lain. Niatnya, kalau mau pakai bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia juga boleh. Sholli sunnatal taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Terjemahan bahasa Indonesianya, saya niat sholat taubat 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal, menghadap kiblat, berdiri tegak, bilang saja begini Pak, Tuhan salat taubat ya, Allahu Akbar. Benar Pak, jangan ketawa, saya serius ini, betul. Daripada Bapak tunggu hafal bahasa Arab, kalau ndak hafal ndak selesailah sholat Bapak. Iya toh? 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allah. Boleh Pak, boleh. Daripada tunggu hafal bahasa Arab, ndak hafal ndak sholat lah Bapak. Ada anak muda masuk masjid Pak, ya. Allah, Allah. 3 kali 4 kali dia duduk. Kenapa ndak jadi sholat dek? Saya lupa sholinya Ustaz. Ayo sholat taubat. Nah, apa bacaannya? Sunnah membaca doa iftitah. Tidak hafal, langsung Al-Fatihah. Sudah Al-Fatihah, baca surah pendek. Tidak hafal surah pendek, yang panjang-panjang, yang pendek sekalipun. Kul. Boleh. Kul huwallahu ahad, Allahus somad. Rakaat kedua itu lagi. Yang penting yang Bapak hafal. Jangan coba-coba kalau hafal setengah. Seperti Watini, jangan Pak, biasa berakhir dengan Walasri. Atau Al-Kafirun, biasa Bapak nyasar. Nah, sudah naik rakaat kedua. Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Kata Allah dalam hadits qudsi, sedekat-dekat aku dengan hambaku adalah ketika dia sujud, maka banyak-banyaklah memohon ketika dia sujud. Maka jangan heran Bapak tuan-tuan yang saya hormati, kalau Bapak lihat ada ustadz ulama yang sujud terakhir lama, memang di situ tempat paling enak berdoa. Tidak harus bahasa Arab. Daripada Bapak bahasa Arab tidak tahu artinya, lebih baik pakai bahasa Indonesia. Boleh, tapi kalau menurut Syafi'i jangan diucapkan dalam hati. Daripada Bapak bahasa Arab bingung. Bapak-bapak mau saya ajarkan doa taubat. Ayo bismillah, ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rasaktana. Doa makan itu Pak. Kenapa Bapak ikut? Karena Bapak tidak tahu artinya. Iya toh? Maka tidak harus bahasa Arab.
Nabi cuma katakan berdoa memakai bahasa ibu. Bahasa Sunda, mangga. Bahasa Jawa, monggo. Bahasa Inggris, kalau Bapak tahu, silakan. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Allah tahu, dia bertobat. Perempuan dia udah istri di rumah. Suaminya kawin lagi. Boleh, silakan. Nah, pada saat sujud itu yang paling penting ini kalimat. Boleh Bapak contoh, boleh tidak. Boleh dengan kreativitas kalimat Bapak. Ya Allah, terimalah taubat hamba ini. Yang lebih penting ya Allah, berikan hamba kemampuan dan kesanggupan untuk tidak mengulangnya. Bahasa Arabnya, Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kalau hafal itu, tidak hafal, boleh tadi bahasa isyarat saja. Yang penting ya Allah, berikan saya kesempatan untuk tidak mengulangnya. Itu yang paling penting. Karena tanpa hidayah biasa kita ulang lagi. Yang selalu saya istilahkan tobat ibu hamil. Pernah lihat bapak-bapak ibu hamil melahirkan, teriak-teriak itu, tobat Pak terakhir ini, tidak mau lagi saya hamil Pak, ampun. 5 bulan kemudian, hamil lagi Pak. Ya ayyuhalladzina amanu tuba ilallahi taubatan nasuha. Taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Bagaimana taubat dengan sebenar-benarnya taubat? 1, menyesal. Saya menyesal betul. 2, mengakui. Jangan lagi ini begini, ini. Itu berarti Bapak tidak bertobat karena cari akal-akalan. Mengakui, menyesal, mengakui. Yang ketiga, tidak mengulang. Yang keempat, kalau berkaitan dengan barang, kembalikan barangnya orang. Maafkan saya. Jangan tersinggung Pak. Maafkan saya. Saya cinta tuan-tuan karena Allah. Kalau berkaitan dengan uang APBN, kasih kembali Pak. Selama Bapak tidak kembalikan itu, Bapak disuruh pikul nanti di padang mahsyar. Itu biasa kalau saya lihat koruptor yang bebas, 3 miliar, 10 miliar, 40 miliar, disuruh pikul nanti itu di padang mahsyar Pak. Disuruh pikul, kan orang di padang mahsyar itu ngantri Pak. Dari Adam sampai kiamat. Coba kalau kita pemilu di sini, ngantri kan, padahal masih ada tenda, masih ada beberapa loket. Di padang mahsyar nanti Pak, dari Adam sampai kiamat, berapa triliun manusia, 1 loket, karena hanya Allah 1 yang memeriksa kita. Dan di situ kita dipanggil satu-satu. Siapa dulu yang dipanggil? Bukan nenek kita yang duluan mati. Siapa dulu yang dipanggil? Nama-nama Islam dulu. Biar dia duluan wafat, kalau namanya tidak Islam di belakang. Dipanggil juga tapi di belakang. Abdurrahman, Abdul Jabbar, Siti Fatimah, Mutmainnah, Das'at Latif. Itu di duluan dulu Pak. Roni, Tony, Joni, Nining, Ningsia di belakang Pak. Ini bukan Das'at yang ngomong, ini hadis. Maka dipanggil satu-satu. Sambil menunggu giliran dipanggil, dipikullah barang negara yang pernah kita ambil. Lewatlah anak buah kita. Oh, Bapak yang ambil meja di kantor. Saya yang dipecat. Nah, maka sebelum terlambat kembalikan Pak. Kembalikan. Kalau uang negara susah kembalinya, membersihkannya sedekahkan. Sedekahkan. Dengan niat membersihkan harta yang tidak halal. Selama Bapak tidak kembalikan, ajal pasti menjemput. Mau kemana Pak? Mau kemana? Dan saya heran kalau orang korupsi 70 miliar, 20 miliar. Diapa itu Pak? Nah kita makan aja 150 ribu sudah paling jago. Kalau Bapak biarkan itu uang ngendap dan Bapak tetap kuasai, Allah hukum kita di dunia. Apa hukumannya? Duitnya miliaran, dilarang makan nasi. Apa gunanya uang 7 miliar kalau dilarang makan nasi? Apalagi kata dokter, jangan makan garam Pak ya. Jangan makan gula. Jangan makan yang pedes-pedes. Kalau Bapak di tempat itu pagi-pagi jam 7 keluar ruangan berjemur. Jangan pakai baju ya. Pakai celana pendek. Tidak usah pakai sendal.
Kelilinglah dia Pak, pakai celana pendek, tidak pakai baju. Apa bedanya sama gembel? Itu baru di dunia Pak, itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Dia bilang anak mahasiswa saya, Ustadz, kalau 4 miliar itu bisa dikantongi Ustadz. Saya bilang, jangan kok bang, masa bisa? Dia bilang, iya Ustadz. Uang Singapura Ustadz ada 1 lembar 110 juta nilainya Ustadz. Jadi kalau 1 miliar 10 lembar aja di sini Ustadz. Oh jangan kok bayangkan uang Singapura. Kalau uang koin, 2 miliar uang koin kok pikul. Maka kalau tobat syaratnya kembalikan. Dan sedekah itu tolak bala. Sedekah itu membersihkan jiwa. Sedekah itu menenangkan jiwa. Tidak ada orang Pak yang benci orang dermawan. Saya mau tanya bapak-bapak, senang kalapas yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang teman yang pelit atau dermawan? Senang mantu yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang senang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Jangan kau ke rumahnya pelit, padahal dia juga pelit. Maka bapak-bapak, saya mohon maaf, saya cinta tuan-tuan karena Allah. Kalau ada harta yang tidak halal bapak peroleh selama ini karena kehilafan, taubat, menyesal, mengakui, kembalikan, ganti dengan kebaikan. Apa ganti kebaikan itu? Berderma, bersedekah. Nah, bapak saudara-saudara sekalian, setelah di lapas ini bapak betul-betul bertobat, mengakui kesalahan. Apa janji Allah? Dengar Pak janji Allah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang hijrah bertobat itulah orang-orang yang betul-betul aku rahmati hidupnya dan aku mencintai mereka. Daripada di luar tetap maling, tetap mencuri hanya karena dekat dengan kekuasaan, tiba-tiba mati mendadak. Kalau bapak merantau ke Sulawesi, di Sulawesi tidak enak, ada pilihan? Ada, balik lagi ke Jawa. Bapak tidak disenang sama gubernur, ada pilihan? Ada, pensiun dini, selesai. Di lapas ini ada pilihan. Bapak masih bisa sholat, masih bisa ngaji, masih bisa Senin Kamis, masih bisa berjamaah. Tapi kalau masuk kubur, ada pilihan? Ada pilihan Pak. Enggak enak, keluar dulu. Begitu Bapak keluar, pilar satu dunia. Maka sebelum segalanya terlambat, mari manfaatkan tempat ini. Memperoleh hidayah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin yakinkan sekali lagi, lembaga pemasyarakatan bukan kehinaan. Selama Bapak mengakui dan mau berbuat baik, mengganti kesalahan dengan memperbanyak ibadah, innallaha ma'as sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar, bahkan Allah kemudian memberikan ganjaran maqamam mahmuda. Saya angkat derajatmu, derajat dunia, derajat akhirat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, sesuai dengan permintaan Pak Kalapas tadi, kalau ada yang mau bertanya sebelum saya silakan. Ada yang mau bertanya? Monggo. Ya. Penjara itu persepsi. Ya kan? Saya sampaikan berkali-kali di depan lapas. Hakim menganggap Bapak bersalah meskipun Bapak juga mengatakan saya tidak salah. Oleh karena itu, pengadilan Allah lah yang nanti akan mengetahuinya. Itulah sebabnya hadis Nabi katakan hakim itu satu kakinya di neraka, satu kakinya di sorga. Bayangkan kalau orang benar lalu diponis masuk penjara seumur hidup, dia akan tanggung nanti di akhirat. Kalian boleh mempermainkan hukum di dunia, tapi pasti kullu nafsin saikatil maut, pasti kamu mati. Ya, karena ini lapas, maka saya menasehatikan ada juga yang tetap salah tapi mengaku tidak salah. Ya, maka itulah yang saya katakan tadi. Yang jelek adalah sudah masuk di sini tidak ada perbaikan. Nah, soal Bapak tadi katakan tidak ada yang bisa saya kembalikan, hati nurani yang bisa menjawabnya. Wallahu a'lam bisawab. Tapi tidak berarti tidak ada pintu untuk bersedekah.
Bapak tahu penyesalan orang dikubur? 5. Satu diantaranya orang yang malas bersedekah. Jadi kembalikan itu uang negara kewajiban. Sedekah itu sunnah. Begitu saya meninggal, saya gosok mata ketemu. Malaikat katakan, saya katakan, malaikat saya di mana? Malaikat katakan, mati maku ini dasar. Kembali saya duduk, kembali 1 menit saja. Kalau disebut kata, 1 menit untuk apa? Sholat bukan, puasa bukan, haji bukan. Apa? Saya cuma mau berkata, hartaku saya sedekahkan, fisabilillah. Gitulah. Ini bapak-bapak yang punya harta di luar, kalau bapak nanti meninggal, siapa yang nikmati Pak? Anak mantu. Iya kalau anak mantu kita baik. Ibu-ibu yang banyak emasnya, begitu ibu meninggal, siapa yang nikmati harta ibu? Emas berliannya. Anak, bukan, istri kedua. Suami kawin lagi. Ya kan? Maka derma. Dan kalau bapak merasa gelisah, coba terapi sedekah kalau memang ada, sedekahlah. Mudah-mudahan hati bisa tenang. Ya, wallahu alam. Terima kasih Pak Agil. Saya akan sampaikan pada masyarakat ya.